hormati Bapak Ibu Guru dan kelas, mohon segera berkumpul di ruang guru. Sekali lagi Bapak Ibu Guru dan kelas segera berkumpul di ruang guru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Eni Rusmiati selaku Kepala Sekolah sekaligus penanggung jawab Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Balabulang. Yang saya hormati Bapak Heri Jatmiko yang hari ini sebagai narasumber sekaligus calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tegal, yang mudah-mudahan langkahnya bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Serta yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Balabulang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru untuk mengikuti webinar seri ketiga dengan tema merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk persiapan observasi. Salawat serta salam dan doa juga kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamat nanti. Baiklah Bapak Ibu guru, di sini saya akan membacakan perututan acara. Yang pertama nanti pembukaan, kemudian ada sambutan dari kepala sekolah, kemudian nanti ada pemaparan dari Bapak Heri Jatmiko. Setelah itu ada sesi tanya jawab, kemudian penutup. Mari bersama-sama kita buka webinar seri ketiga Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Balabulang ini dengan membaca kitab Al-Hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu atas bacaan Al-Fatihahnya. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar dan bernilai ibadah buat kita semua. Selanjutnya yaitu sambutan dan materi dari Ibu Kepala Sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi dan persiapan observasi. Pada Ibu Eni Rusmiati, persilakan. Pak Karna di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Eri selaku narasumber pada komunitas belajar ketiga, yang saya hormati segenap panitia, yang saya hormati Bapak Ibu guru keluarga besar SMP Negeri 2 Balabulang. Pertama dan yang paling utama, kita sebagai insan yang beriman tak lupa selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru ini dalam acara belajar bareng untuk memajukan kinerja kita di SMP Negeri 2 Balabulang.
Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semuanya, karena panjenengan semuanya itu adalah guru-guru yang hebat. Amin. Ciri-ciri dari guru-guru yang hebat itu yang pertama berada pada zona yang tepat. Nah, zona ini bermacam-macam. Nah, ini monggo nanti dipilih yang mana. Saya itu termasuk zona yang mana. Zona amat itu berarti masa bodoh. Panpora teman mau apa, yang penting saya itu ngulang. Nah, itu namanya masa bodoh. Mau ganti kurikulum apapun, saya tidak mau tahu, yang penting aku ngulang. Nah, itu namanya masa bodoh. Terus yang berikutnya adalah zona bimbang, berarti tidak percaya diri melakukan hal-hal yang baru, masih setengah-setengah. Nah, setengah-setengah itu maksudnya itu kadang-kadang ya mengikuti teman-temannya untuk belajar, kadang-kadang masih itu namanya zona bimbang. Dan yang ketiga adalah zona belajar, berarti tertarik pada hal yang baru. Nah, ini kelihatannya pantas bagi guru-guru SMP Negeri 2 Barakulang bahwa panjenengan adalah di zona belajar, karena hari ini kita belajar bareng untuk mengikuti perkembangan daripada kurikulum Merdeka yang hubungannya dengan SKP kinerja yang di PNN. Nah, dan yang ketiga adalah zona tambah, menemukan tujuannya ingin menjadi yang terbaik. Itu setelah panjenengan itu zona belajar, maka berikutnya adalah zona tambah, ingin menemukan tujuannya menjadi yang terbaik. Nah, ini. Maka pada hari ini panjenengan adalah guru-guru yang hebat, ingin belajar untuk menambah pengetahuan biar panjenengan itu tidak ketinggalan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Dan alhamdulillah pada siang hari ini teman kita itu ada ilmu yang akan ditularkan ke panjenengan semuanya. Monggo nanti diikuti dengan sungguh-sungguh, karena kita harus selalu belajar dan belajar. Karena sebenarnya kita itu semuanya itu sudah melakukan kegiatan nanti yang akan disampaikan. Cuma kadang-kadang itu kita tidak tahu bahwa sekarang istilahnya itu berbeda. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya, karena kita dituntut untuk selalu belajar dan belajar untuk pengetahuan yang lebih baik. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni Rusmiati yang telah memberikan pemaparannya. Semoga kita tetap berada di zona belajar dan bisa bertambah lagi, malah bisa tambah ya Bapak Ibu. Untuk acara intinya, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Bapak Heri Jatmiko yang sekaligus juga calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tegal. Mari kita sambut pemaparan dari Bapak Heri Jatmiko tentang merancang pembelajaran berdiferensiasi. Sisa Bapak Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Eni Rasmiati SPD Mat selaku Kepala SMP Negeri 2 Balapulang. Yang saya hormati Bapak Andi Rosandi selaku Ketua Kelompok Belajar SD Roba bersama tim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu keluarga SMP Negeri 2 Balapulang. Yang pertama, marilah kita menjadikan syukur alhamdulillah karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah karena telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan sedikit ilmu yang telah saya terima yang akan saya berikan kepada teman-teman. Kemudian terima kasih yang kedua kepada kelompok belajar SD Roba. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu, bahwa kelompok belajar ini harus selalu diisi. Mungkin pada kesempatan ini saya berada di depan, nanti ke depan Bapak dan Ibu bergantian untuk menularkan ilmunya, belajar bersama. Namanya saja kelompok belajar, sehingga saya di sini bukan untuk menggurui atau apa, tapi kita sama-sama belajar. Karena memang yang sedang tren saat ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Karena apa? Pembelajaran ini nanti akan Bapak Ibu terapkan, kemudian akan diobservasi, kemudian hasilnya akan dikirim, diupload melalui PMM untuk kinerja Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak hanya di Kabupaten Tegal, tidak hanya di SMP Negeri 2 Balapulang, tapi di seluruh Indonesia kita semuanya sedang belajar bersama tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Kemudian Bapak dan Ibu, yang selanjutnya kami mohon maaf barangkali saya di sini masih kurang karena sudah tua. Jadi kalau menerima ilmu barangkali ada kurang-kurangnya nanti akan dibantu teman kita Pak Handi dan Pak Mukmin. Karena beliau juga sudah merasakan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di sini sudah ada yang sudah pernah melaksanakan praktek. Kemarin modelnya adalah Bu Tasya. Kemudian kalau saya modelnya Bu Wanti. Kita praktek di kelas pembelajaran berdiferensiasi dari mulai observasi, wawancara, pra-observasi, kemudian pengamatan di kelas sampai kemudian wawancara pasca observasi sudah kami laksanakan, alhamdulillah. Sehingga nanti Bu Tasya, Bu Ati bisa menularkan pada yang lainnya RPP atau modul ajar berdiferensiasi seperti apa yang digunakan, kemudian nanti pembelajaran seperti apa yang diterapkan di dalam kelas. Jadi itu mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian pada para senior juga mohon maaf. Sekali lagi barangkali di sini saya berdiri bukan untuk menggurui tapi kita belajar bersama. Kemudian kita tahu bahwa kurikulum Merdeka itu tujuan akhirnya adalah kita sebagai guru membimbing siswa agar mencapai tujuannya. Jadi siswa itu sebagai subjek bukan sebagai objek. Kita hanya mendampingi siswa, memberikan kebebasan siswa untuk mendapatkan pembelajaran, kemudian model pembelajaran, kemudian tempat yang diinginkan oleh siswa. Sehingga kita bisa memberikan sesuatu pada siswa agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kemudian Bapak dan Ibu, kurikulum Merdeka ini di dalamnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin pembelajaran ini hampir sama dengan pembelajaran kurikulum sebelumnya. Apa yang disampaikan oleh Ibu tadi,
bahwa mungkin istilahnya yang berbeda. Bapak Ibu mungkin di kelas sudah sering melakukan kegiatan mengabsen siswa, berdoa, mengingatkan kebersihan, kemudian berdiskusi, kemudian refleksi, itu hampir sama urutannya intinya. Tapi nanti di sini jelaskan, oh ini adalah berdiferensiasi konten, oh ini berdiferensiasi proses, oh ini berdiferensiasi produknya seperti apa. Mungkin harus sama. Kita nanti akan menjabarkan bersama-sama di slide. Saya menyampaikan, kita berkolaborasi bersama. Barangkali ada jadwal nanti disampaikan di akhir materi. Baik Bapak Ibu, akan saya sampaikan materi yang saya terima melalui pembelajaran guru penggerak. Sampaikan Pak Handi. Monggo Bapak Ibu yang lain silahkan untuk mengikuti kegiatan guru penggerak yang nanti manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu. Kemudian satu lagi sebelum saya menyampaikan, silakan kembali ini selalu diisi, tidak hanya diisi untuk kegiatan PMM saja, kemudian bisa diisi untuk kegiatan rencana-rencana, aset-aset keunggulan SMP di 2 bulan kita bicarakan di Kombel bisa. Misalnya dulu Bu Ovi saya lihat di WA ada foto-foto gambar cabe ya Bu ya. Itu bisa dibicarakan di Kombel ini. Kita bisa buat program, misalnya kita buat program di P5 ke depan, ibunya misalnya Bunda Gemes. Bunda Gemes itu singkatan ya, akronim kita buat akronim misalnya Bala Pulang 2 Gerakan Menanam Sayur. Dan nanti kita bisa diskusikan di sini bagaimana, karena kegiatan ini harus melibatkan seluruh unsur dari warga sekolah. Gitu. Nanti bisa disampaikan, tidak hanya melulu informasi tentang PMM dan sebagainya, bisa forum komunikasi belajar itu bisa menyampaikan berdiskusi tentang hal-hal untuk peningkatan sekolah kita. Itu Bapak Ibu. Baik, saya sampaikan. Kelompok belajar SPOB materinya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ini tidak usah kenalan karena kita sudah kenal semua. Nama saya Edi Satiko. Karena alur ini harus saya sampaikan karena akan di live, nanti akan di di online kan PMM. Jadi kita urutannya harus dari perkenalan dan sebagainya disampaikan. Nama saya Edi Satiko SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan bulan ini dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar. Kemudian nanti lokat di bulan April. Selama 1 tahun lebih prosesnya Ibu dan Bapak. Saya ingat bulan puasa kemarin pengumuman Rahandia, ketika buka bersama saya baru pengumuman sudah 1 tahun. Proses pendaftarannya, proses wawancaranya, kemudian proses pembelajaran melalui daring ini berarti sudah hampir 1,5 tahun prosesnya. Alhamdulillah bisa diikuti dengan baik. Kemarin malam rukol yang terakhir selama 3 jam pelajaran. Kemudian ke depan masih ada 2 pendampingan individu dan 3 kali lokakarya kembali. Mudah-mudahan ilmu saya dapat bermanfaat. Yang penting tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu. Yang lain-lainnya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya ingat betul dahulunya Pak Arfan ketika saya ingat betul. Jadi kalau jenengan itu lakukan sesuatu atau beribadah itu jangan tujuannya untuk materi atau jabatan. Nanti karena kalau tidak kesampaian nanti akan kecewa. Itu saya ingat terus Pak Arfan. Jadi seperti itu. Jadi saya beribadah dan sebagainya tidak tujuannya untuk jabatan atau untuk, tetapi untuk rasa syukur saya karena saya dari beri kesehatan kembali, alhamdulillah ya, syukur yang luar biasa. Saya bisa beraktivitas kembali secara maksimal ya. Kemudian diberi keluarga yang harmonis, anak yang soleh, itu juga merupakan syukur dari saya.
Jadi mungkin Pak Arfan seperti ini kelihatannya peleng-peleng gitu, tapi ya, setiap orang pasti punya kelebihan. Setiap orang punya kelebihan. Apalagi Bapak dan Ibu guru, siswa saja yang sepertinya seperti itu dilihat pasti punya kelebihan. Makanya nanti ada hubungannya dengan pembelajaran ini. Setiap anak itu pasti punya kelebihan. Tinggal bagaimana kita bisa memunculkan kelebihannya itu. Tidak hanya siswa, teman guru, sekolah pun begitu. Setiap ada yang di lingkungan ini, aset yang ada punya kelebihan, tinggal bagaimana kita mengangkat yang bisa membuat SMP Negeri 2 Bala Pulang lebih maju. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Sebelum pemaparan seperti biasa, saya kalau menyampaikan materi atau menyampaikan pemaparan, saya beri kata-kata mutiara itu. Ini kata mutiara saya pada pagi hari ini mengutip pernyataan Bapak Prabowo Subianto. Ini bukan kampanye, kampanye sebutan. Ini saya suka kata-katanya. Kalau Anda tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Makan siang gratis. Kalau satu orang pun tidak bisa Anda bantu, minimal jangan menyulitkan, menyusahkan, apalagi. Tapi ini kata-kata Pak Prabowo bukan kampanye, tapi saya suka dengan kata-kata itu. Maka alhamdulillah di sini semuanya saling membantu, saling memberikan kesempatan pada kita semuanya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat bisa selat kita sehingga dapat dilakukan dengan keseharian kita. Minimal kita tidak menyulitkan, menyusahkan, apalagi menyakiti, syukur-syukur bisa membantu. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu kita dapat melakukan refleksi, kolaborasi ya. Kita bersama-sama berkolaborasi untuk memahami implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saya pun ketika awal-awal mendengar juga ya, bingung apa itu berdiferensiasi. Makanya kita sama-sama belajar. Kalau hanya sekedar RPP diganti-ganti dengan istilah-istilahnya mudah, tapi penerapannya bagaimana? Kita belajar bersama di sini. Nanti akan saya beri contoh, kemudian saya berikan contoh video juga sehingga nanti ketika Bapak Ibu di kelas bisa mencontoh minimal seperti itu. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengambil dari Kominfo tahun 2000 bahwa serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru untuk berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Di sini dijelaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi atau proses belajar yang mengakomodir, melayani dan mengakui keberagaman peserta didik. Sehingga kita harus memahami bahwa di dalam kelas itu peserta didik mempunyai keberagaman, satu, pola pikir, daya tangkap, kemudian kesiapan belajarnya, minatnya, kemudian profil belajarnya. Sehingga pada pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat mempelajari materi sesuai dengan kemampuannya. Apa yang dia suka, apa yang dia butuhkan, sehingga mereka tidak merasa gagal atau frustasi dalam belajar. Maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya bahwa ketika kita masuk dalam kelas, kita tahu bahwa anak-anak semuanya itu kemampuannya berbeda-beda. Sehingga kita mencoba memberikan materi agar bisa diterima dengan baik kepada seluruh siswa. Kita memberikan kesempatan pada siswa. Nanti akan diberikan beberapa namanya alternatif agar kita tahu siswa mana atau siswa berapa siswa yang telah siap untuk mengikuti pelajaran ini, berapa anak yang kurang berminat untuk mengikuti pelajaran ini. Mungkin saya menyampaikan dengan model ini, siapa yang suka, siapa yang tidak suka. Ada beberapa alternatif media pembelajaran yang harus kita siapkan. Bisa dengan elektronik, bisa dengan media buku, atau dengan media gambar melalui poster atau diagram dan sebagainya yang ditempel di papan tulis. Sehingga anak bisa, silakan kamu mengamati materi itu melalui
apa yang kalian suka sehingga dapat terserap dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Yang pertama adalah untuk membantu peserta didik memberikan bantuan untuk mencapai tujuan belajarnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan motivasi. Kalau kita memberikan materi dengan model pembelajaran yang asik menurut anak, itu akan meningkatkan motivasi anak untuk lebih cepat menerima materi apa yang kita berikan. Kemudian yang ketiga, menjalin harmonis terhadap peserta didik dan pendidik dengan media pembelajaran yang baik. Contoh, memberikan permainan sehingga ada komunikasi yang baik, anak tidak tegang dan sebagainya. Kemudian materi tersampaikan tapi anak senang, waktu berjalan tidak terasa. Yang keempat, membantu peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri. Dengan pembelajaran berdiferensi ini tujuannya adalah memberikan peserta didik pelajaran mandiri, sehingga ketika proses berdiskusi ya, di asesmen awal kita memberikan stimulus atau pematik, sehingga kita tahu bahwa ada beberapa anak yang aktif. Nah, anak-anak yang aktif itu kita lihat ketika berdiskusi, anak-anak itu ditaruh di kelompok diskusi yang berbeda. Itu hampir sama dengan pembelajaran dulu KTSP kalau saya pernah kita lakukan, hampir sama. Jadi namanya apa namanya, kalau di PTK itu kalau ada anak ditaruh di salah satu kelompok yang berdiskusi, namanya problem solving atau apa, nanti ada masalah, anak ini sebagai pemberi pemecah masalah kalau tidak salah begitu ya, teman sebaya dulu ya, sehingga nanti mereka mandiri yang terbaik memberikan gambaran pada teman-teman yang lain. Yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan peserta didik dan pendidik, karena dengan mengembangkan kemampuan mengajarkan menjadi pendidik lebih kreatif dan inovatif, karena tidak hanya melulu dengan misalnya buku saja, bisa dengan pembelajaran elektronik, dengan slide, permainan, game, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah tujuan pembelajaran jelas. Nanti Bapak Ibu ketika akan melakukan observasi, nanti akan melakukan namanya wawancara pra-observasi. Nanti akan ditanyakan oleh Bapak Sekolah tentang tujuan pembelajarannya, apa yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran ini, kira-kira apa yang menjadi kendala ketika nanti belajar di kelas, kemudian nanti media pembelajaran apa yang akan digunakan dan sebagainya. Nanti akan ditanyakan di situ. Kemudian guru mengetahui kebutuhan murid. Untuk mengetahui kebutuhan murid bermacam-macam caranya Bapak Ibu. Ada yang dengan cara melakukan dengan pematik atau pertanyaan pematik. Ya, hanya 2 pertanyaan saja kita dapat mengetahui, atau bertanya pada siswa, atau memberikan kebebasan anak untuk bertanya keinginannya bagaimana. Itu kita dapat tahu kebutuhan murid apa. Atau bisa juga Bapak Ibu sebelum masuk bisa tanya wali kelas, anak-anak yang di kelas ini bagaimana kemampuannya dan sebagainya, bisa seperti itu. Yang ketiga, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah lingkungan yang nyaman. Makanya kemarin kita mengadakan P5 tentang kebersihan lingkungan atau BELING, ya singkatannya BELING, bersih lingkungan, yang temanya adalah sampahku tanggung jawabnya. Ada hubungannya karena lingkungan yang nyaman mengundang belajar murid dengan bahagia. Makanya sering sekali Ibu kepala sekolah sering menyampaikan bahwa kalau bisa sebelum masuk kelas, lihat kelas, kalau memang kotor anak untuk dibersihkan. Itu salah satu adalah ciri-ciri untuk pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Saya kira Bapak Ibu sudah melaksanakan setiap pembelajaran. Bapak Ibu biasanya memberikan tugas, kemudian nanti hasilnya dilanjutkan di pembelajaran berikutnya. Ini salah satu manajemen penilaian yang baik, karena anak biasanya kalau tidak seperti itu, pembelajaran berhenti akan sampai situ. Di rumah
mereka akan lupa. Tapi dengan memberikan tugas yang berkelanjutan, minimal anak-anak di rumah mengingat kembali dengan mengerjakan tugas yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya, aspek kebutuhan siswa dalam perbedaan berdiferensiasi adalah tentang kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Ini masih teori, jadi masih mungkin sedikit menjemukan, tapi tidak apa-apa biar Bapak Ibu tahu. Barangkali ada yang tanya, minimal guru SMP barangkali ada yang tanya. Jadi saya kira gumsung pembelajaran berdiferensiasi itu maksudnya itu minimal yang bisa menjawab dengan saya memberikan gambaran seperti ini. Di Bapak Ibu ya. Ilustrasinya begini. Kadang-kala kita masuk kelas, itu kita membayangkan bahwa setiap kelas itu anak-anak punya karakter yang berbeda-beda. Tapi apakah kita tahu dari bermacam-macam karakter itu mereka ternyata punya kekuatan? Semua apa yang saya sampaikan tadi pada Pak Alfa, di samping ada seperti itu, tapi Pak Alfa ternyata punya kelebihannya. Semuanya pasti, anak-anak juga. Kemudian kita sebagai guru harus tahu kelebihan anak. Kemudian siapakah yang paling menyukai kegiatan-kegiatan di kelas? Ada anak yang suka dengan kegiatan kelompok, ada yang suka saya nggak mau kelompok, karena kalau saya kelompok kalah terus dengan mereka-mereka yang omongannya serius misalnya, kurang percaya diri. Sehingga kita harus bisa memahami, kita harus memberikan keterampilan agar anak itu maunya seperti apa. Kemudian siapakah yang paling senang menulis? Ada anak yang siapa yang paling senang berbicara, kita harus tahu satu persatu dengan dalam proses pembelajaran. Ini intinya bahwa pembelajaran berdiferensiasi, begitu kita masuk, kita tahu potensi anak masing-masing. Kalau pelatih olahraga tahu persis pasti di lapangan. Pak Mulyono di lapangan, ketika ekstra bulu tangkis, ekstra voli, itu begitu latihan pertama, anak yang punya potensi itu akan kelihatan. Ya, bisa bang. Tapi kalau saya nyawangnya bukan potensinya, nyawang mesin dulu, kalau mentul-mentul habis apa, mesti begitu, berbeda. Tapi kalau Pak Mul dari pukulannya, ketika server, ya mungkin ada sih sama ya Pak ya, beda. Guru BK. Iya, karena guru BK melihatnya apa Pak? Ya, jadi ternyata tidak hanya di pelajaran di kelas, di lapangan pun kita pasti jeli untuk melihat potensi anak, siapa yang paling menonjol, kurang menonjol, dan masih di bawah rata-rata. Mungkin di olahraga paling mudah, karena nanti yang agak pandai mengajari teman yang kurang pandai, yang bisa server mengajari yang tidak bisa server. Pak Mulyono, Mbak Dini, Pak Kemal tinggal nyawang. Jadi ternyata pembelajaran berdiferensiasi Pak Rina, karena memberikan anak belajar mandiri. Kita juga mengelompokkan anak yang punya kemampuan lebih, punya kemampuan standar dan yang kurang. Dan mungkin di pelajaran yang lainnya begitu. Selanjutnya jenis pembelajaran berdiferensiasi yaitu ada 4. Yang pertama diferensiasi konten. Kita kan sering ya kemarin apa sih ya konten. Ini tidak hanya di SMP 24, di sekolah yang lain seperti ini. Alhamdulillah di sini mengadakan webinar seperti ini. Mungkin di sekolah lain masih sampai sekarang Bapak Ibu guru bertanya-tanya, yang besok mau observasi primen ya panggung apa nih kelas? RPP nanti wis diwingi diwarai mau dicontengi ke konten ke proses, tapi melakukan apa bingung. Makanya ya kita belajar bersama pada siang hari ini. Yang pertama diferensiasi konten, yaitu guru dapat memodifikasi materi pembelajaran berdasarkan gaya belajar siswanya. Misalnya bisa dengan pembelajaran audiovisual, video, atau hanya gambar-gambar visual, atau podcast, ya, yang di HP podcast, apa namanya, biasanya rekaman, ya podcast. Kemudian praktikum, kinestetik, praktik langsung, ini konten. Nanti ini adalah salah satu model pembelajaran yang akan digunakan Bapak Ibu guru. Itu namanya diferensiasi konten. Kalau diferensiasi proses adalah proses guru memberikan kegiatan pada siswa. Kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran, misalnya dengan variasi karakteristik mereka yang mereka sukai. Guru harus mensyaratkan kegiatan yang terstruktur, makanya di
RPP atau modul ajar itu harus disebutkan di situ. Mau mengadakan diskusi atau permainan atau game disebutkan di situ, sehingga prosesnya jelas. Ibu kepala sekolah pun ketika nanti masuk dalam kelas membacakan, oh iya, apa yang disampaikan di awal dilaksanakan ketika pembelajaran, bahwa prosesnya melakukan kegiatan ini, variasi ini. Misalnya ada praktek langsung, bermain peran, ya, bermain peran bisa, tidak hanya bahasa Indonesia, semua mapel pun bisa, sehingga anak diberi peran ini menjawab materi dan sebagainya. Anak semuanya aktif, gitu. Ini namanya proses pembelajarannya. Selanjutnya, diferensiasi produk. Kita sering melakukan produk itu apa? Hasil dari apa yang telah dilakukan oleh siswa. Guru harus mempunyai rubrik penilaian. Sudah, Bapak Ibu guru sudah ada. Saya lihat modul ajar FPP-nya pasti ada penilaiannya, ada rubriknya jelas dan sebagainya. Kemudian yang diharuskan di pembelajaran ini, bahwa produk yang dihasilkan Bapak Ibu guru tidak harus sama. Misalkan begini, saya mengajarkan Bu Andi kemarin, saya observasi anak membuat poster. Anak boleh dengan Canva pun, hasilnya dikirimkan lewat WA, atau bisa dengan poster ya. Poster kan ada poster itu di Canva, ada poster bentuknya macam-macam. Jadi anak tidak harus bentuknya berupa ini. Kalau anak yang tidak bisa, bagaimana Pak, tidak punya HP dan sebagainya, ya gambar, posternya pakai gambar dan harus dinilai. Karena anak itu punya potensinya, dia membuat dengan gambar. Jadi jangan orang ngumpul ngambuknya lakap bijine kok. Pakai kertas pun boleh, tetap dinilai dan diapresiasi. Dan mudah-mudahan hasilnya diapresiasi. Kalau misalnya dikirimkan lewat WA, sangat bagus sekali, tinggal ditingkatkan. Kalau yang di kertas baik sekali, tinggal warnanya diperjelas, itu memberikan komentar pada anak sehingga akan membuat anak semakin percaya diri. Yang terakhir adalah lingkungan belajar. Saya melihat yang sering melakukan ini adalah Bu Dewi Sri, ya, yaitu tentang berdiferensi lingkungan belajar. Anak-anak diberi kebebasan untuk belajarnya jangan hanya di kelas saja, monoton. Boleh di luar, di taman, atau di perpustakaan, sehingga proses belajar mengajarnya tidak melulu hanya di ruang itu saja, sehingga anak itu lebih fresh, lebih senang dan sebagainya. Atau misalnya IPA mengamati tentang tumbuhan, boleh keluar. Kalau olahraga jelas di luar pasti olahraga. Kalau olahraga di dalam. Kemudian selanjutnya penerapan pembelajaran berdiferensi di kelas. Nih, Bapak Ibu. Yang pertama, ketika masuk, saya ulangi sekali lagi, kita harus mengenali karakteristik siswa, mulai sifatnya, minatnya, gaya belajarnya. Kemudian selama kegiatan berlangsung, kita melakukan asesmen dialogis. Jadi menilai tidak hanya di awal pematik, tapi di dalam pembelajaran pun boleh. Yang aktif siapa, kan di RPP di modul ajar ada penilaian dalam pembelajaran. Kemudian langkah berikutnya memilih media, metode apa yang kalian suka. Kalau mau lihat dengan, kan anak-anak suka ini lebih banyak dengan menggunakan slide, ini silakan kita lakukan. Tapi ada anak yang tidak sukanya melihat gambar-gambar, silakan kamu lihat gambar-gambar dari buku. Diberi kebebasan, yang penting kamu paham membedakan poster, iklan, dan slogan, itu saja. Yang mau menonton, saya sampaikan melalui slide. Yang mau lihat sampai-sampai di buku paket banyak ada, atau melihat poster-poster yang dibuat oleh anak-anak di lomba perpustakaan di bulan bahasa, tak bawa juga. Lihat ini contoh teman kalian bisa membuat poster. Kemudian yang ketiga, memberikan pilihan tugas yang diminati oleh masing-masing siswa. Tadi saya sampaikan, karena punya tugasnya melalui link atau melalui WA atau melalui manual dikumpulkan di meja Pak Guru, boleh, kebebasan. Namanya aja merdeka belajar.
Yang keempat, guru melakukan asesmen. Asesmen itu penilaian, baik di awal pembelajaran melalui pematik, ya, pertanyaan pematik, kemudian bisa selama kegiatan pembelajaran berlangsung atau bisa di akhir pembelajaran. Guru bisa melakukan evaluasi dengan meminta siswa membuat satu produk. Nah, makanya itu di setiap akhir pembelajaran diusahakan kita mempunyai hasil dari proses pembelajaran saat itu. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi. Makanya nanti Bapak Ibu di RPP dan di modul ajarnya harus dimunculkan kegiatan refleksi dan evaluasi. Dan saya lihat kalian sudah, ya kebanyakan sudah ada. Tinggal lagi prakteknya, refleksinya seperti apa ya? Refleksi minta masukan bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak, apakah menyenangkan itu, apakah bisa kalian tangkap dengan baik, gitu. Kalau ada yang kurang apa, sampaikan pada pembelajaran berikutnya. Kemudian ini contoh, ya, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan dulu. Contoh, ini ada contoh. Bu Lili mengajar pelajaran matematika. Jadi cenggini Pak. Tujuan pembelajarannya yang ia dapat adalah murid menyajikan menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling bangun data. Itu matematika di sini. Saya juga nggak terlalu hafal. Nah, kita lihat dari materi keliling bangun data ini, kita memetakan. Tidak semua anak langsung paham tentang konsep materi bangun data. Makanya bisa untuk murid yang telah memahami konsep bilangan keliling dan dapat melakukan operasi hitungan dasar, maka kegiatannya anak itu untuk mengerjakan soal-soal tantangan yang lebih mengaplikasi pada konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk anak yang telah memahami konsep keliling namun belum lancar melakukan operasi hitung dasar, gampang-gampang lah namanya Bu ya. Itu murid disuruh menghitung keliling bangun data menggunakan benda-benda konkret. Misalnya guru memberikan strategi bertanya pada teman, kemudian guru mendatangi kelompoknya saling untuk memberikan informasi tentang bangun data. Diskusi. Yang terakhir, untuk murid yang belum memahami konsep keliling sama sekali, maka murid dapat mendapatkan pembelajaran tentang konsep, kemudian berlatih menyelesaikan soal dengan bimbingan guru. Jadi ini yang lebih intensif. Anak-anak yang belum sama sekali memahami konsep tentang bangun data, guru bimbingannya lebih intensif, jadi memberikan sounding dalam proses ini, atau apa di sounding atau bimbingan intensif lah gitu. Nah, itu dicatatkan ada bahwa sounding adalah teknik pembelajaran di mana murid diberikan sejumlah bantuan. Nah, intinya begitu. Nanti di kelas ada anak yang pandai, setengah pandai, dan kurang pandai. Nah, yang kurang pandai ini kita bimbing agar mendapatkan bantuan agar nanti bisa sama dalam menerima materi pembelajaran. Sehingga nanti kemarin ibu kepala sekolah kata Pak Fatah gitu, katanya soal harus sesuai dengan kemampuan anak. Ketika tes soal harus berbeda, anak yang pintar sendiri itu nanti kesulitan. Makanya dalam proses pembelajarannya ini agar anak bisa menyesuaikan anak yang lebih mampu. Caranya bagaimana? Dengan kita intensif di olahraga. Saya contohkan lagi gampang. Anak yang sudah bisa server, bisa passing bawah, passing atas, ya biarkan dia berlatih, malah memberikan satu yang lain. Anak yang tidak bisa apa-apa kita intensifkan, kita dampingi agar dia bisa serve dengan baik, passing bawah dengan baik, posisi tangannya bagaimana, kalau passing bawah lututnya bagaimana, posisi badan, seperti itu. Sehingga nanti di akhir pembelajaran anak yang kurang pandai servis, passing bawah, passing atas bisa sama, sehingga begitu ujian praktek ya sama, ujian prakteknya passing bawah, passing atas baca. Logikanya seperti itu. Jadi di prosesnya kita memantapkan agar anak bisa yang kurang-kurang sama dengan anak-anak yang mampu. Kemudian minat.
Beberapa cara untuk yang dilakukan guru menarik minat murid diantaranya dengan cara menciptakan sesuatu belajar yang menarik, misalnya dengan tadi humor, kemudian permainan. Kemarin saya contohkan permainan yang mudah saja, permainan tebak gambar yang saya berikan Pak Andi dulu contohnya ya, itu bisa dilakukan di kelas. Tebak gambar, anak akan senang, fresh. Kemudian humor, menciptakan kejutan. Syukur-syukur kita sanggup permen, siapa yang bisa menjawab, kasih permen, senang sekali anak. Kemudian menciptakan konteks pembelajaran dikaitkan dengan minat individu. Apabila kalian nanti kalau bisa membuat poster dengan baik, diiklankan, barangkali ibumu, kakakmu jualan cilok. Kalau hanya jualan itu di depan rumah, nggak ada yang tahu. Tapi dengan media sekarang lebih canggih, ciloknya difoto, ditulis, ini diupload. Semua warga Batu Agung tahu bahwa ada cilok di depan SD Batu Agung 1, semua akan datang. Ini itu menciptakan manfaat dari apa yang kita sampaikan sehingga anak akan senang. Kemudian profil belajar murid, yaitu mengacu bagaimana caranya anak kadang-kadang tidak sengaja kita memilih gaya belajar yang tidak sesuai dengan anak kita memilih belajar apa yang kita suka. Oke, saya mulang nggak paham orang pahamnya apakah ini kalau bisa ya kita belajar lah, kita belajar. Saya tidak menggurui, saya pun belajar. Mudah-mudahan keinginan apa yang diinginkan anak dalam untuk mencapai pembelajaran agar anak itu bisa mendapatkan materi dengan baik. Gaya belajar bermacam-macam, tadi saya sampaikan ada visual melalui beberapa gambar, diagram, PowerPoint dan sebagainya, grafik. Auditori belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, kemudian membaca dengan keras. Anak-anak di beberapa anak itu untuk membaca, mendengarkan pendapat. Kemudian kinesik, belajar melakukan misalnya bergerak merendahkan. Kalau saya itu anak membaca puisi, berdeklamasi, gerak kinesik dan sebagainya. Sehingga anak tidak hanya duduk saja, tapi anak diberi untuk maju ke depan, menyampaikan. Jadi jangan menyampaikan pendapatnya sambil duduk dan sebagainya. Ini kegiatan kinesik dalam pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak tidak hanya duduk, tapi berdiri, maju ke depan, menyampaikan pendapatnya, bernyanyi dan sebagainya. Berikut adalah contoh untuk mengidentifikasi pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil belajar murid. Ini saya contohkan, ini contoh. Pak Neon mengajar pelajaran IPA. Tujuan belajarnya agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang habitat makhluk. Berdasarkan yang Pak Neon lakukan, Pak Neon dapat mengetahui sebagian murid adalah belajar, sebagian lagi auditori, sebagian lagi kinesik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, Pak Neon memutuskan melakukan beberapa hal. Saat mengajar, Pak Neon menggunakan banyak gambar alat-alat bantu visual, sehingga menyediakan video yang dilengkapi dengan penjelasan lisan yang dapat diakses didengar oleh murid. Kemudian beberapa sudut belajar ditempel di tempat-tempat yang berbeda, sehingga kesempatan anak tidak hanya melihat, tapi bisa mengakses informasi dengan berjalan. Oh ini gambar ini, oh ini gambar ini. Pak IPA Pak, jadi biasanya. Barangkali organ tubuh bisa coba sehingga anak bergerak, tidak hanya duduk saja. Kemudian saat memberikan tugas, Pak Neon membolehkan murid memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka dengan cara diskusi, kemudian boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, rekaman, dan wawancara. Ini adalah contoh melakukan pemetaan kebutuhan murid. Ini skenario, ini cerita langsung yang dilakukan oleh guru SMP. Bapak Ibu bisa membaca di layar. Pak Nudidam seorang guru SMP ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah menangkap makna konseptual yang berkait dengan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasan, produk dan jasa. Lalu Pak Nudidam membuat skenario di awal pembelajaran, nanti bisa diterapkan Bapak Ibu. Pak Nudidam melakukan diskusi, memperkenalkan diri pada murid tentang topik iklan menggunakan beberapa pertanyaan. Setelah meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan
berbagi dengan pasangan lain, Pak Gubida mengumpulkan kembali sebagai tugas kelompok, lalu memfasilitasi diskusi untuk memperjelas dan memperluas pemahaman kompleks seperti audiennya, kejelasan pesan, fitur dan sebagainya, judul, teks, gambar, dan format. Ini adalah salah satu kegiatan Pak Gubida sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian Pak Gubida memberikan tugas individu. Tugas yang harus dikerjakan adalah membuat iklan secara efektif sesuai dengan produk jasa yang diskenariokan. Kemudian Pak Gubida menerapkan skenario tugas yang berjenjang tentang pengaman konsep murid-muridnya. Kemudian Pak Gubida mendorong murid memilih lokasi kelas. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti belajar di Pranjani, monggo tidak hanya dalam kelas, boleh di perpustakaan, boleh di lapangan dan sebagainya, untuk memungkinkan mereka saling mengembangkan idenya masing-masing. Nah, kebutuhan apa yang telah dipenuhi Pak Gubida, yaitu kesiapan belajar, minat dan profil. Nah, ini berarti ketika nanti beberapa sekolah masuk di kelas, Pak Gubida sudah melakukan kesiapan belajar murid, memberikan pertanyaan pematik sudah ada, mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan sudah. Bisa saya contohkan, kalau bisa diskusinya nanti berkelompok ada yang lebih pandai dengan cara di awal tadi mencari yang sering ngasuh dan sebagainya. Kemudian Pak Gubida sudah melakukan observasi minat belajar murid. Apa? Dengan cara apa? Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sumber belajar yang beragam. Jadi contoh dengan materi visual, audiovisual dan kinestik. Kemudian bagaimana caranya Pak Gubida menentukan kebutuhan murid? Dengan melihat tujuan pembelajaran. Ini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran akan dilihat di pra observasi. Kemudian pemetaan sesuai dengan kebutuhan akan dilihat juga di modul ajarnya. Kemudian mencari anak, mencari lokasi yang cocok. Kemudian murid diminta menulis 3 iklan yang menarik bagi mereka. Ini kalau materinya bahasa Indonesia. Strateginya yang pertama, strategi konten. Pak Gubida menyiapkan sumber informasi yaitu dengan proyektor atau buku bacaan. Pak Gubida memberikan contoh iklan. Pak Gubida menyiapkan kartu pertanyaan. Kartu pertanyaan gunanya untuk apa? Untuk pemetaan tadi. Lihat anak yang kemampuannya lebih, yang sedang dan yang kurang. Kemudian diferensiasi proses Bapak Ibu. Guru ini nanti dengan RPP dengan diberi tanda, ya. Diberi tanda ini saya ulangi lagi. Kalau dengan melakukan informasi melalui proyektor, buku bacaan, itu namanya diferensi konten. Memberikan contoh-contoh materi itu diferensi konten. Menyiapkan pertanyaan, pematik dan sebagainya itu konten. Nah ini prosesnya. Kalau dalam RPP panjenengan di sana ada skenario tugas, berarti proses. Membuat agenda individu juga proses. Memberikan tugas pada murid baik kelompok besar, kelompok kecil, yaitu sering disebut diskusi, itu juga proses. Kemudian diferensiasi produk contohnya apa? Yaitu iklan. Kalau IPA apa Pak Desi? Contohnya produk hasil. Ya, tempe itu namanya produk. Atau misalnya kalau bahasa Inggris apa bahasa Inggris? Dia sama dengan bahasa Indonesia lah ya Pak ya. Ada iklan dan sebagainya. Kalau buah nista banyak, misalnya gudang, itu namanya produk. Nah ini yang terakhir, penilaian. Penilaian ada 3 macam, yaitu penilaian for learning atau di awal pembelajaran, yaitu penilaian berjenis kemampuan lisan, penilaian tugas individu for learning, assessment of learning, ya. Penilaian yang berstruktur petunjuk langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas muridnya. Of learning itu di dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, assessment as learning, membuat catatan penilaian selama proses. Tugas yang bervariasi pada murid, mendorong murid menciptakan nilai yang efektif. Jadi di akhir pembelajaran namanya assessment as learning. Itu di modul ajar maupun di RPP mungkin sudah ada Bapak Ibu. Kesimpulannya bahwa secara efektif Bapak Gubida telah memenuhi kebutuhan belajar muridnya dengan berbagai strategi belajar seperti diskusi, kerja individu, tugas yang berjenjang,
Kemudian dengan demikian yang dilakukan Pak Dirjen sangat membantu murid mengembangkan kemampuan dalam buat dan memahami iklan. Itu Bapak Ibu sedikit teori tentang pembelajaran berdiferensiasi, mudah-mudahan bermanfaat. Sehingga kalau ada yang tanya ini Mas seperti itulah. Kalau nanti mau minta slide-nya ke Mas Handi, nanti bisa Mas Handi kirimkan selaku Ketua Kombel SD Ruba, sehingga barangkali ada yang tanya. Kemudian Bapak Ibu itu beres dari materi yang saya sampaikan, barangkali Bapak dan Ibu mau memberikan pertanyaan, monggo kita sama-sama belajar dalam kelompok ini. Berapa Pak Handi? Oke, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu buat Pak Handi. Luar biasa. CGP. Iya. Saya selaku angkatan sebelumnya ikut merasa bangga Pak Heri ya. Dari banyak hal yang disampaikan, itulah yang didapatkan kami, saya Pak Heri Pak Mukmin. Mudah-mudahan yang lain juga segera menyusul untuk ikut bergabung mengikuti seleksi, karena di sana bukan hanya tentang pembelajaran toh ya Pak Heri ya. Di sana nanti kita akan belajar tentang aset, bagaimana sama-sama untuk mengembangkan sekolah ini, belajar tentang KSE, ada Pak inquiry apresiatif untuk selalu menilai baik tiap orang tadi yang disampaikan Pak Heri di awal. Luar biasa Pak Heri, saya ikut bangga Pak Heri. Ngabung mati luar biasa. Saya tunggu Bu Wanti, Bu Anis, ibu-ibu yang lain, bahkan yang umurnya 50 sekarang MK sudah memutuskan boleh monggo barangkali daftar pensi. Mas Andi, saya juga CGP calon guru pensiun. Nggih, leres ya Bu. Monggo Bapak Ibu join angkatan 12 segera dibuka. Angkatan 12 nanti bisa join Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah pemaparan dari Pak Heri, kami buka untuk 3 penanya. Pertama, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengacungkan jarinya. Sifatnya kita belajar bareng ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau tanya. Oke Pak Jaman, monggo. Langsung. CGP gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan saya bangga kalau Pak Heri bangganya seperti itu. Apa? Jadi saya bangganya 4 kali lipat dari itu. Ternyata perkembangannya Pak Heri luar biasa. Kalau dulu saya beri masukan, sekarang saya minta beri masukan. Baiklah Pak Heri. Saya kan belum begitu paham dengan kurikulum Merdeka karena belum pernah terjun di kurikulum Merdeka. Berkaitan bagaimana mengajar dengan kurikulum Merdeka, saya masih kurikulum 2013. Nah, ketika kemarin beberapa hari yang lalu menyampaikan tentang RPP untuk observasi, termasuk yang ini ada pembelajaran berdiferensiasi. Meskipun saya sedikit-sedikit ya dengar seperti itu, tapi belum pernah melaksanakannya di kelas yang sebenarnya. Nah, kemarin saya mendapatkan bahwa dalam kegiatan belajar siswa, bahwa kita harus juga menilai perilaku siswa. Nah, kalau dalam kurikulum KTSP dulu kita akan menilai karakter siswa. Nah, kalau di KTSP dulu ada 12 karakter siswa yang akan kita nilai bagian yang mana. Nah, untuk yang ini saya belum paham tulis di RPP itu karakter apa saja yang akan kita tulis di sana. Kalau di KTSP dulu jelas itu ada 12 karakter. Itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya mohon masukannya karena saya kemarin itu sebenarnya sudah membuat membuat
RPP untuk maju ke ibu. Waktu itu saya mengobservasi, tetapi setelah saya mendengar hari ini, itu saya tahan dulu. Nanti malam akan saya lanjutkan seperti apa jawabannya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal. Monggo yang lainnya. Oke, Pak Sujasti, monggo Pak Sujasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu yang saya perlu yaitu mau tanya kayak gitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dan praktek di lapangan. Kan secara teori sudah disampaikan jelas tadi tentang pembelajaran yang model spontan dan proses dan termasuk yang lain. Nah, kami di dalam membawa anak itu kira-kira gimana? Karena ini kan nanti kita tergantung kebutuhan murid. Bisa dalam satu topik di kelas itu kan kita menyiapkan materi tadi dulu misalkan. Sementara ada anak itu yang beda-beda. Untuk kebutuhan murid, ada yang murid dengan menggunakan model saja lebih senang. Ada yang model menggunakan diskusi lebih senang. Yang model tadi disampaikan yang akan ngomongnya lah, itu mungkin akan lebih mendominasi. Nah, apakah nanti dalam satu pembelajaran itu kita dengan materi yang sama tapi beberapa model, ataukah itu kita teliti dulu, misalkan diskusi dulu, kemudian yang model apa dengan saja nanti dulu, nanti pertemuan berikutnya, atau bagaimana praktek di lapangan. Kemudian yang kedua, dengan penilaian. Di dalam penilaian itu kan setiap murid beda-beda kebutuhan. Mungkin dengan soal yang ini anak ini bisa, model yang lain mungkin anak ini tidak bisa. Apakah itu soalnya beda atau sama untuk mengukur tingkat kemajuan anak dan belajar? Apakah bisa meratakan soal itu? Apakah beda-beda soal itu? Itu penilaiannya. Ya, penilaian evaluasi ya. Terima kasih, itu dua pertanyaan. Terus Pak Sujasti, barangkali ada lagi satu lagi sebelum dulu ya. Yang pertama monggo Pak Heri dari Pak Jamal. Barangkali yang lain akan menambahkan juga, kami sangat terbuka ya. Terima kasih Pak Jamal karena ini sepertinya belajar bersama. Barangkali sebelum saya jawab ada yang saya berikan gambaran bahwa kurikulum 13 KTSP dan kurikulum Merdeka ini Pak Jamal menanyakan karakter, apakah ada perbedaan, apa ada kesamaan, apa saja. Sebelum saya jawab barangkali ada yang bisa. Tidak ada langsung siapa ya sebenarnya. Di kurikulum Merdeka untuk karakter itu hampir sama dengan kurikulum Merdeka Pak, kurikulum 13 Pak. Di sana satu saya contohkan tadi, ketika guru memberikan salam dan berdoa, di sana kita menanamkan karakter religius. Sama kita tuliskan dalam modul ajar maupun di FPP-nya. Ketika guru mengecek keadaan siswa, ada di situ karakter disiplin. Karena kita mengecek anak, siapa yang berangkat karena sakit, siapa yang berangkat karena alfa, siapa yang karena isi. Kemudian di sana ada namanya ketika guru memberikan pertanyaan pada peserta didik, anak-anak dituntut untuk belajar kritis, itu juga karakter anak kritis. Kemudian ketika guru memberikan pertanyaan tentang pembelajaran yang berlangsung, kita menanamkan karakter pada anak, karakter cermat dan sebagainya. Ketika ada ice breaking, anak-anak diberi kesempatan, anak-anak diberi kesempatan untuk meningkatkan karakter berapresiasi. Hampir sama apa yang disampaikan oleh Pak Jamal di kurikulum 13. Kemudian di bawahnya lagi, di sana ada namanya berpikir kritis. Kemudian ada namanya lagi di terakhir berelasi. Anak-anak ketika berdiskusi kita menanamkan tentang karakter berelasi, saling berhubungan dengan teman-temannya, tidak tertutup. Mungkin hampir sama Pak Jamal, karakter yang ditanamkan pada kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Yang berbeda adalah teknik gaya ketika pemetaan anak untuk mendapatkan proses pembelajaran yang diinginkan. Lalu karakternya hampir sama Pak.
Begitu Pak, menurut pengetahuan saya seperti itu Pak Jamal. Outputnya intinya profil belajar Pancasila. Itu anak-anak menanamkan karakter tentang profil belajar Pancasila. Nanti kalau jelaskan panjang sekali nanti kalau profil itu nanti. Yang jelas karakternya hampir sama Pak. Karakternya yang ditanamkan hampir sama seperti dengan yang ditanamkan di kurikulum 13. Itu Pak Jamal. Pak Sugesti, jadi untuk membuat evaluasi pembelajaran kalau anaknya berbeda-beda, kebutuhan belajar. Saat pembelajaran manusia tidak itu untuk dari ini itu yang menjadi atau ada beda-beda kelompok kebutuhan apa dibandingkan Nanti ada contohnya, jadi di video ada contohnya. Ketika kita masuk kelas, kita mau mengajarkan materi apa? Seperti saya dulu tentang slogan ada tadi. Untuk mengetahui kemampuan siswa yang mana yang lebih paham tentang materi ini, biasanya ada pertanyaan pematik di awal Pak. Tidak harus dengan lembaran. Pertanyaan pematik bisa dua. Misalnya, anak-anak siapa yang tahu tentang Posdar? Saya Pak, itu yang ditempel di tembok. Itu sih Pak yang dipasang di atas jalan raya. Oh, berarti ada bapak anak yang paham, ada anak yang hanya diam saja. Itu boleh. Atau Mas Lul mau memberikan tentang Pak Jasi pertanyaan awal boleh Pak. Namanya apa namanya? Kalau kita memberikan tes awal ya atau kemampuan siswa, diagnostik awal boleh Pak Jasi. Di awal Pak. Tapi nanti kalau di akhir tugasnya disamakan Pak. Jadi dalam proses belajar ini anak yang pandai bagaimana di posisinya mana, yang tengah-tengah bagaimana, yang terakhir lah itu yang perlu kita bimbing. Ininya hampir sama dengan pelajaran kurikulum yang dulu namanya KTSP juga seperti itu, kita mendampingi siswa yang agak terbelakang. Kurikulum 13 itu sama, ini juga hampir sama, intinya hanya saja di awal kita membuat sebuah diagnostik pengetahuan awal siswa. Tapi nanti sekali lagi di tes akhirnya disamakan Pak, hanya nanti portofolionya produknya boleh berbeda-beda Pak Jesi. Kemarin Pak Jesi ada yang membuat tempe ya Pak ya. Kan Pak Jesi menginginkan tempe terbuat dari kedelai ya Pak ya. Boleh saja misalnya kalau anak membuat dari yang lain bisa juga boleh enggak. Ya dari misalnya ada kacang ya Pak ya. Atau bengok ya apa bahasanya? Kara bengok. Atau iya, kalau dulu saya dari albasiah Pak. Biji albasiah bisa dibuat tempe Pak ternyata. Nanti Pak albasiah pada siang kami lulus. Nah itu boleh Pak, ternyata boleh produknya bermacam-macam asalkan prosesnya sama dengan menggunakan ragi disimpan beberapa hari. Begitulah gambarnya seperti itu Pak Jesi. Tapi yang jelas di awal untuk mengetahui kemampuan siswa kita menggunakan diagnostik awal, bisa dengan pertanyaan atau bisa dengan soal. Itu Pak. Oke. Ini di bidang air gambar, ini misalkan di bidang dengan melalui video. Baru yang menjadi kalau berbeda-beda kita kesulitan Pak. Biar bisa makan dulu anak melihat ini video dulu. Ketika anak sudah lihat video, ya, pertanyaan sedikit Pak. Kok anaknya masih bingung? Oke, sekarang yang tadi belum jelas bisa dibuka buku halaman. Ya. Iya. Iya video. Iya anak-anak yang belum video kurang paham boleh gambar. Kalau digambar ya, iya Pak. Iya boleh kan beberapa model gaya agar anak yang penting di materi ini bisa paham. Ada yang sukanya dengan video, ada yang melihat gambar, ada yang sambil jalan-jalan Pak yang ditempelnya. Oh, ini itu gambar organ boleh. Yang penting nanti begitu anak sudah diberikan materi itu, anak bisa paham materi yang disampaikan. Modelnya berbeda-beda. Sementara kalau kita mengacu pada ini
untuk penilaian yang bersaksi itu kan harusnya melihat Berbeda, kemampuan. ya. Ya ini gimana dengan kebijakan yang dilakukan? Misalkan indikator nomor 5 itu disajikan gambar. Bisa, tapi bagi yang tidak seperti gambar kan mungkin kesulitan. Itu gimana? Makanya tadi saya sampaikan di awal, saya contohkan di pelajaran olahraga. Anak punya kemampuan berbeda-beda. Ada yang sudah mahir server, masih bawah, masih atas. Ada yang separuh-separuh, ada yang sama sekali. Nah yang sama sekali ini tanggung jawabnya guru untuk mendampingi lebih intensif agar ketika nanti ulangan akhir, ujian akhir bisa sama kemampuan di bidang prakteknya. Nah di bidang teorinya mungkin ya sama. Kan olahraga biasanya ada yang praktek, ada duduk loh Pak, menjelaskan teori. Ya sama. Yang belum paham tentang poli pasti bahwa posisinya bagaimana. Kaki berada di tengah-tengah antara tekuk dan berdiri. Intinya begitu. Ibu juga menyampaikan tadi Pak Ibu bahwa untuk tes akhir di pelajaran diferensiasi itu disamakan. Prosesnya ini yang butuh kerja keras untuk menyamakan anak yang kurang mampu agar bisa mampu Pak. Gitu ya. Nah ya Pak ya. Sehingga ibu jadi kurang-kurang pelajarannya di drill. Daripada nanti soalnya sama. Nanti Pak Jasi pertanyaannya, ya lagi nerang apa biasanya nggak visual, nggak video lah. Tes nganggurnya kertas, bukan. Nah, itu adalah teknis karena tidak mungkin tes kita menggunakan slide. Nah tinggal nanti proses pemahamannya saja bahwa nanti semuanya menggunakan gambar. Tapi ini proses menjelaskan materinya bermacam-macam gaya Pak. Tapi kalau tes kan harus menggunakan seragam, tidak mungkin menggunakan video. Iya Pak. Pak Fatah mengatakan begitu. Idealnya soal bahasa Indonesia kelas 8 soalnya berbeda-beda. Untuk yang mampu soalnya dengan soal tingkat kesulitan nomor 1. Nanti yang rendah, tapi kan kita sulit Pak. Sulitnya bukan apa, buatnya gampang, percetakannya Pak. Yang nyetak juga sulit, nanti ngepaknya juga sulit. Sehingga nanti di proses kita deal bersama dan nanti di akhir soalnya sama. Gitu Pak Jin? Gitu ini seperti itu. Nah biar lebih jelas kita tampilkan video praktek. Sebelum nanti saya menampilkan contoh RPP-nya, saya tampilkan video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya waktu masih muda Pak Jasi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang nanti kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di masa depan. Baik, silakan salah satu siapkan, kemudian pimpin berdoa. Ini nanti semuanya Bapak Ibu laksanakan ya Bu. Nanti karena kalau observasi nilai maksimal yang sudah melaksanakan urutan-urutan seperti ini Bapak, minimal lah. Gitu. Ya Allah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ini jago. Alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang nanti kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di masa depan. Baik, silakan salah satu siapkan, kemudian pimpin berdoa. Baik, selamat pagi. Sebelumnya yang tidak masuk hari ini siapa? Vinsa,
Ada lagi? Ada yang izin? Kenapa? Belum baik. Berarti yang tidak masuk tidak dapat kemarin lalu kita sudah belajar tentang materi laporan hasil percobaan. Tujuan pembelajaran hari ini nanti diharapkan peserta didik atau kalian diharapkan mampu mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks iklan, slogan maupun poster dengan tepat. Ya. Kemudian terkait alur pembelajaran hari ini, Catat ibu itu yang ada tulisan di paling bawah itu dicatat sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Baik, sebelumnya saya cek dulu kira-kira siapa yang punya gaya belajar visual, klasifikasi gaya belajar. yang suka gaya belajar yang bergerak-gerak atau kinestetik, angkat tangan. Yang suka gaya belajarnya yaitu dengan mendengarkan atau biasa disebut dengan auditory. Silakan angkat tangan coba. Untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran hari ini, silahkan saya mohon untuk kalian silahkan berdiri sini. Ambil posisi yang nyaman. Kita akan melaksanakan yang namanya olah tubuh dulu supaya kita lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat! Kalian melihat iklan, slogan, dan poster. Ada yang bisa berpendapat kira-kira di mana kalian sering melihat iklan, slogan, dan poster? Kesehatan. Silahkan kalian amati gambar berikut. Cepat karena waktunya ya 10 menit itu ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu silakan kalian ada masing-masing kelompok kalian silakan pilih satu orang atau satu anak untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Baik, mari saya berikan waktu, silakan kalian tentukan kira-kira siapa yang akan mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Gitu ya? Sudah selesai? Sesi selanjutnya adalah kita sudah masuk ke sesi pempresentasian gambar. Katakanlah gerak suara ada. Lalu informasi yang kita dapat adalah nomor 1 itu masuk iklan yang bertujuan untuk mempromosikan tentang suatu presentasi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapresiasi. Yang bertujuan untuk materinya, yaitu memiliki sebuah pesan atau informasi bahwa yang tujuan itu adalah teh terbaik dan diambil dari mengumpulkan pembelajaran hari ini. Yuk, angkat tangan. yang menyimpulkan pembelajaran misalkan siswa berbagi.
lanjutkan lagi nggak? Kira-kira kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa sih? Anak yang sudah berpendapat itu harus belajar. Berarti setelah hari ini kalian sudah tahu yang pertama adalah tentang unsur-unsur yang ada di dalam iklan kata dokter. Kemudian yang kedua adalah kalian jadi tahu informasi atau bagaimana akan di dalam iklan hasil dan kalian bisa berdiri. Ini refleksi. Kira-kira pesan dari pembelajaran hari ini itu apa sih? Pokoknya kalau udah melalui tahap-tahap itu, insya Allah yang intinya bagus. Menyimpulkan isi yang ada di dalam iklan, slogan, dan program. Jadi sebenarnya kemudian dipelajari terlebih dahulu tentang materi selanjutnya, yaitu seluruh kalian sukses terus dalam meraih cita-cita untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, contoh pembelajaran minimal seperti itu dilalui tahap-tahapannya, insya Allah ya kayaknya baik lah. Gampang ya Pak ya, kayak gitu. Biasa dilakoni. Ini saya beri gambaran contoh RPP yang dibuat oleh Bu Andi ketika observasi Cek BP ke-10. Gerak kakinya. Pak Heri, Boleh Pak? Pak Heri nyun Iya sewu. Pak. Iya. Saya mau ya bertanya lah Iya. dan berkomentar lah sedikit tentang contoh. Mohon maaf kalau mungkin saya salah. Iya. Kesan saya pertama di bagian awal itu tidak natural. Iya. Iya, dibuat-buat. Kemudian saya ingin bertanya juga, kapan Bapak itu nulis jurnal dan kapan mengisi daftar hadir? Itu yang pertama. Yang kedua, setahu saya bahwa dalam pelajaran yang dulu dan sampai sekarang sama. Tidak boleh membuat kelompok besar. Itu kelompok tadi sampai ada yang 10, ada yang 11, hanya 3 kelompok. Padahal kelompok yang ideal itu paling banyak itu hanya 5 atau 6. Itu kelompok besar, sudah dinamakan kelompok besar. Nah, kelompok kecil itu 3 sampai 4. Nah, yang ini ikut aliran mana kelompok sampai 10 dan 11. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamal. Ini hanya contoh, nanti bisa dilihat yang baiknya saja. Jadi yang sampaikan Pak Jamal mungkin ada kurang-kurangnya jangan ditiru. Karena biasanya kita mengabsen siswa ya dengan ngisi jurnal. Saya lihat juga tadi Bapak gurunya hanya berdiri, tidak mengisi jurnal, tidak membawa buku absensi, itu kekurangannya, jangan ditiru. Kemudian yang kedua, tadi apa Pak Jamal? Kelompok besar mungkin bagi kita kurang baik ya. Tapi saya tadi contohkan di slide bahwa kelompoknya 4 sampai 5. Kemudian nanti yang tidak baik jangan dilakukan, tapi yang baik bisa ditiru. Itu saja mungkin, karena ini hanya contoh. Ini Wanti FPP-nya. Sudah dibuat. Ya, di sini ada diferensi proses. Guru membimbing peserta mengumpulkan data informasi yang sudah. Nanti kalau belum jelas bisa minta saya atau Wanti diajarkan dan sebagainya. Kemudian misalkan dalam pembelajaran itu ada yang namanya lembar kerja. Nah, tadi untuk mengetahui kemampuan anak, misalkan setiap pembelajaran ada lembar kerja. Kemudian instrumen penilaian juga jelas. Gitu.
Saya kira semuanya sudah ada. Kemudian untuk persiapan nanti aplikasi mulai tanggal berapa Pak Hedi ya? 18 ya. Jadi Ini 18, sampai tanggal 19. Udah ngarang gue sedurung tanggal 18 gue puasa. Ya bisa. Lah nyong gawe RPT, jadi jalur kayak gitu. Lu residen lu kayaknya. kemudian Bapak Ibu guru nanti barangkali ada pertanyaan ketika observasi dan setelah observasi nanti mungkin Pak Hadi akan share agar nanti begitu diberi pertanyaan tidak bingung menjawabnya, karena pertanyaan yang diberikan oleh asesan itu ada panduannya Pak ya, ada panduannya kan, nanti Bapak Ibu tinggal kalau menjawab. Nah, ini saya sudah melakukan observasi terhadap Bu Andi, sudah melakukan percakapan. Saya menilai setelah melakukan durasi di kelas, saya melihat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian topik persiapannya sudah, rencana tindak lanjutnya sudah. Tinggal tanda tangannya Bu Andi nanti ya Bu. Ini contoh observasi yang kemarin saya laksanakan. Kemudian ini salah satu percakapan yang saya diberikan Pak Haji pada saya. Ini yang kemarin saya laksanakan praktek pada Bu Andi, mungkin nanti akan dilaksanakan. Ini pertanyaan Bapak Ibu barangkali dengan nanti ditanya jawabannya seperti ini, tidak usah bingung. Perasaan Bapak ketika durasi nanti jawab ya gampang lah. Pengembangan apa yang ingin Ibu Andi capai? Yang pertama adalah area pengembangan, area pengetahuan dan keterampilan. Saya ingin melihat murid mengetahui ciri-ciri itu pengetahuan, keterampilannya siswa dapat membuat ikan proses dengan tanpa. Kemudian sejauh mana area pengembangan Ibu Andi sudah laksanakan berjalan dengan baik. Ini pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Bu Andi, saya rekam. Kalau Bu Andi melihat amati yang kurang aktif itu karena apa? Mungkin karena mengalami teman yang lebih kita dan sebagainya. Ini contoh setelah observasi. Jadi Bapak Ibu persiapkan pertanyaannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kurang-kurangnya. Sekali lagi hanya keterbatasan saya memberikan sedikitnya pada Bapak Ibu guru sehingga nanti ketika observasi juga tidak sangat bingung dapat menjawab. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Bapak Ibu, cukup sudah setengah 12. Saya sedikit meluruskan saja, sedikit saja. Tadi yang Pak Heri, as itu ketika pembelajaran dan yang off itu berarti setelah pembelajaran ya Pak Heri, keliru aja sedikit gitu ya. Jadi as pada saat yang off itu setelah, karena dirasa sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan seperti yang dikatakan Pak Heri, besok bisa gantian siapa lagi yang mengisi untuk semester berikutnya. Semester 2 ini sudah kita cukupkan ya Pak Ivan ya, 3 pertemuan ya Pak Ivan ya. Karena saya, Pak Ivan dan yang lain juga ada pekerjaan yang lain. Untuk semester 1-nya nanti kita akan coba cari 3 narasumber lagi. Mudah-mudahan bergantian bisa mengisi ya Pak Heri ya, aktif belajar bareng-bareng. Saya akhiri webinar pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita tutup webinar siang hari ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita kata mutiara juga kangen. Yo,